Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Aulia Putri, NIM 2020 51164, Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya ingin mempresentasikan tugas pemrograman mikrokontroler dengan judul Detektor Gas Pencemaran Udara menggunakan mikrokontroler Atmega 2560. Abstrak. Pencemaran udara yang terjadi di kota besar sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Hal ini terjadi karena banyaknya daerah industri dan jumlah kendaraan bermotor yang semakin bertambah. Pencemaran asap kendaraan bermotor menjadi sumber yang paling utama pencemaran udara, di mana jumlah kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan jumlah pepohonan menjadi salah satu penghambat pertukaran udara. Tujuan penelitian adalah untuk merancang dan membuat sebuah alat detektor gas pencemaran udara yang informatif dengan running text. Sistem detektornya menggunakan microcontroller Atmega 2560 untuk mengontrol, sensor MQ135 untuk mendeteksi gas CO2, sensor MQ7 untuk mendeteksi gas CO, dan sensor MQ8 untuk mendeteksi gas NO yang menghasilkan data analog ppm. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa detektor gas pencemaran udara dapat mendeteksi gas CO2, CO, dan NO dan menampilkan tingkat pencemaran tersebut dalam bar aman, sedang, dan berbahaya. Hasil pengujian alat tingkat error dalam setiap ppm yaitu 41,1 ppm dengan presentasi yang tercapai sebesar 90,5. Pendahuluan. Buruknya kualitas udara mengakibatkan banyaknya permasalahan, mulai dari penyakit infeksi saluran pernapasan dan penyakit lainnya. Polutan yang berasal dari pembakaran kendaraan bermotor yang mengandung timbal dapat mengganggu kesehatan. Sumber pencemaran lainnya adalah pembakaran hutan untuk pembukaan lahan perkebunan merupakan penyumbang pencemaran udara yang cukup. Efek dari pencemaran udara juga sudah dapat dirasakan pada saat ini. Banyaknya penyakit yang bersumber dari udara, peningkatan jumlah pengidap ISPA, dan banyak penyakit lainnya yang merupakan efek negatif dari pencemaran udara. Pemrosesan dilakukan menggunakan logika fusi. Sensor tersebut mampu mendeteksi gas CO sampai pada konsentrasi 5 ppm dan NO2 sampai pada konsentrasi 20 ppm. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Swandanu, penelitiannya berjudul Sistem Pemantauan Kondisi Udara dengan Transmisi Radiofrekuensi. Penelitian ini berhasil membuat sebuah alat untuk mengukur kadar gas karbon monoksida dan karbon dioksida di udara bebas menggunakan sensor gas TGS 2620 dan TGS 4161. Alat tersebut juga dilengkapi dengan modul SHD-11 untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Hasil pengambilan data menunjukkan bahwa kadar gas CO2 rata-rata di 5 tempat tersebut lebih tinggi pada malam hari dibandingkan pada saat siang hari. Sedangkan untuk gas CO, konsentrasi gas jauh lebih tinggi pada saat siang hari dibandingkan dengan malam hari. Penelitian lainnya dilakukan oleh Wicaksono dan Susimono, membuat sebuah alat yang digunakan untuk mendeteksi gas CO, CO2, dan NO. Peralatan yang dibuat menggunakan sensor TGS 2201 dan TGS 4161 sebagai detektor gas. Mikrokontroler AT89S51 yang diprogram menggunakan assembly sebagai pengolah sinyal dan dot matrix sebagai penampil nilai konsentrasi. Tinjauan pustaka. Pencemaran udara. A. Karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida adalah gas atmosfer yang terdiri dari satu atom karbon dan dua atom oksigen. Karbon dioksida merupakan senyawa kimia yang banyak ditemukan dengan formula CO. Karbon dioksida merupakan salah satu bahan pencemar di udara. Karbon dioksida ditimbulkan dari pembakaran bahan organik dengan oksigen dalam jumlah yang cukup. CO juga dihasilkan oleh berbagai mikroorganisme dan hasil pernapasan seluler. Tumbuhan menggunakan karbon dioksida untuk fotosintesis, untuk membuat karbohidrat dan O. Tambah lagi, tumbuhan membebaskan oksigen ke atmosfer, di mana akhirnya digunakan untuk pernapasan oleh organisme heterotropik. Keberadaannya di atmosfer bumi pada kepekaan rendah dan bertindak
Sebagai gas rumah kaca, CO merupakan komponen utama senyawa karbon. Dampak karbon dioksida terhadap lingkungan sekitar tidak dipahami oleh semua orang karena gas tersebut tidak berbau dan bukan toksik. Konsentrasi karbon dioksida di atmosfer telah meningkat dari kira-kira 280 ppm pada abad ke-18 sebelum era revolusi industri menjadi 379 ppm pada tahun 2005. Tinjauan pustaka B. Karbon monoksida. Karbon monoksida dapat berasal dari alam dan akibat aktivitas manusia. Karbon monoksida yang berasal dari alam termasuk dari lautan, oksidasi metal di atmosfer, pegunungan, kebakaran hutan, dan badai listrik alam. Konsentrasi gas CO sampai dengan 1100 ppm masih dianggap aman kalau waktu kontak hanya sebentar. Gas CO sebanyak 50 ppm apabila dihisap manusia selama 8 jam akan menimbulkan rasa pusing dan mual. Pengaruh karbon monoksida terhadap tubuh manusia ternyata tidak sama dengan manusia yang satu dengan yang lainnya. Konsentrasi gas CO di suatu ruang akan naik bila di ruangan itu ada orang yang merokok. Orang yang merokok akan mengeluarkan asap rokok yang mengandung gas CO dengan konsentrasi lebih dari 20.000 ppm, yang kemudian menjadi encer sekitar 400 sampai 5.000 ppm selama dihisap. Konsentrasi gas CO yang tinggi di dalam asap rokok menyebabkan kandungan COHB dalam darah orang yang merokok jadi meningkat. Keadaan tersebut tentu sangat membahayakan kesehatan orang yang merokok. Orang yang merokok dalam waktu yang cukup lama, konsentrasi COHB dalam darahnya sekitar 6-9%. Hal inilah yang menyebabkan perokok berat mudah terkena serangan jantung. Tinjauan pustaka C. Nitrogen oksida. Menurut Pohan 2002, pencemaran gas NO di udara terutama berasal dari gas buangan hasil pembakaran yang keluar dari generator pembangkit listrik stasioner atau mesin-mesin yang menggunakan bahan bakar gas alami. Seluruh jumlah oksigen nitrogen yang dibebaskan ke udara, jumlah yang terbanyak adalah dalam bentuk NO yang diproduksi oleh aktivitas bakteri. Akan tetapi pencemaran NO dari sumber alami ini tidak merupakan masalah karena tersebar secara merata sehingga jumlahnya menjadi kecil. Pencemaran NO yang diproduksi oleh kegiatan manusia karena jumlahnya akan meningkat pada tempat-tempat tertentu. Kadar NO di udara perkotaan biasanya 10-100 kali lebih tinggi daripada di udara pedesaan. Kadar NO di udara daerah perkotaan dapat mencapai 0,5 ppm atau 500 ppm seperti halnya CO. Emisi NO dipengaruhi oleh kepadatan penduduk karena sumber utama NO yang diproduksi manusia adalah pembakaran dan kebanyakan pembakaran disebabkan oleh kendaraan bermotor, produksi energi, dan pembuangan sampah. Sebagian besar emisi NO buatan manusia berasal dari pembakaran arang, minyak, gas, dan bensin. Tinjauan pustaka Mikrokontroler Atmega 2560. Nama mikrokontroler, keterangan Atmega 2560. Nama tegangan operasi, keterangan 5 volt. Nama input voltage, keterangan 7-12 volt. Nama pin digital input atau output, keterangan 54, yang 15 pin digunakan sebagai output PWM. Nama pin input analog, keterangan 16. Nama arus DC per pin input atau output, keterangan 40 mA. Nama arus DC untuk pin 3,3 volt, keterangan 50 mA. Nama flash memory, keterangan 256 KB atau BKB digunakan untuk bootloader. Nama SRAM, keterangan 8 KB atau Atmega 328. Nama EEPROM, keterangan 4 KB. Nama clock speed, keterangan 16 MHz. Tinjauan pustaka sensor. Sensor adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi gejala-gejala atau sinyal-sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi, seperti energi listrik, energi fisika, energi kimia, energi biologi, energi mekanik, dan sebagainya. Sensor adalah transducer yang berfungsi untuk mengolah variasi gerak, panas, cahaya, atau sinar, magnetis, dan kimia menjadi tegangan serta arus listrik.
Sensor merupakan alat yang sangat penting bagi alat deteksi, yang menjadi penangkap data dari luar. Tanpa sensor, alat ini tidak dapat mendeteksi gas sekitar. 1. Sensor gas CO MQ135. Gambarnya ada di gambar 1 untuk mendeteksi gas CO. Tinjauan pustaka. Nomor 2, sensor gas CO MQ7. Gambar MQ7 untuk mendeteksi gas CO. Nomor 3, sensor NO2 MQ8. Gambar 3, sensor MQ8. Nomor 4, dot matrix. Gambar 4, dot matrix 33 x 16 cm. Tinjauan pustaka. Nomor 5, relay 16 channel. Gambar 5, relay 16 channel. Nomor 6, lag emitting diode atau LED. Nomor 7, kabel jumper. Metodologi alat dan bahan menggunakan Atmega 2560. Adapun perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, serta alat dan bahan yang digunakan untuk penggunaannya adalah sebagai berikut. 1. Perangkat keras terdiri dari 1 unit laptop Asus Intel Inside Core 13, memori 2 GB. B. Atmega 2560. C. Sensor CO2, CO, dan NO. D. LED dot matrix. E. LED 12 volt. F. Relay 16 channel. G. Adaptor 10A 12 volt dan adaptor 20 ampere 5 volt. H. Kabel jumper. Perangkat lunak. Nomor 2, perangkat lunak yang digunakan untuk meniliskan program adalah Integrated Development Environment atau IDE Atmega 2560. Metodologi sistem kerja sensor. 1. Flowchart sistem kerja sensor MQ7. Flowchart sistem kerja sensor MQ7 adalah 1. Dimulai dari start, kemudian inisialisasi sensor MQ7. Yang kedua, sensor mendeteksi gas CO kurang dari 50 ppm, kategori udah baik dan LED hijau aktif. Nomor 3, jika sensor mendeteksi gas di atas lebih dari 300 ppm, maka kategori udara sangat tidak sehat dan lampu LED kondisi hijau, biru, kuning, dan merah aktif. Flowchart sistem kerja sensor MQ7 pada gambar di bawah ini. Metodologi flowchart sistem kerja sensor MQ8. 2. Flowchart sistem kerja sensor MQ8. Yang pertama, dimulai dari start, kemudian inisialisasi sensor MQ8. Nomor 2, sensor mendeteksi gas nomor kurang dari 300 ppm, kategori udara baik dan LED hijau aktif. Nomor 3, jika sensor mendeteksi gas di atas lebih dari 500 ppm, maka kategori udara sangat tidak sehat dan lampu LED kondisi hijau, biru, kuning, dan merah aktif. Flowchart sistem kerja sensor MQ8 sebagai berikut gambarannya. Metodologi flowchart sistem kerja sensor MQ135. Nomor 3, flowchart sistem kerja sensor MQ135 adalah yang pertama, dimulai dari start, kemudian inisialisasi sensor MQ135. Yang kedua, sensor mendeteksi gas CO kurang dari 150 ppm, kategori udara baik dan LED hijau aktif. Nomor 3, jika sensor mendeteksi gas di atas lebih dari 1000 ppm, maka kategori udara sangat tidak sehat dan lampu LED kondisi hijau, biru, kuning, dan merah aktif. Gambar flowchart sistem kerja sensor MQ135 sebagai berikut. Hasil dan pembahasan. Deteksi pencemaran udara dengan kondisi baik sebagai berikut. Keadaan LED hijau CO2 menyala, LED hijau CO menyala, LED hijau menyala. Tampilan metrik menampilkan kadar CO2 150 ppm, baik menampilkan kadar CO kurang dari 50 ppm, itu baik menampilkan kadar NO kurang dari 400 ppm, itu baik. Keterangannya baik semua. Hasil dan pembahasan deteksi pencemaran udara dengan kondisi sedang. Keadaan LED biru CO2 menyala. Tampilan metrik menampilkan kadar CO2 300 ppm yaitu sedang,
keterangannya yaitu sedang. Keadaan LED biru CO menyala. Tampilan matriks menampilkan kadar CO kurang dari 100 ppm. Sedang, keterangannya yaitu sedang. Keadaan LED biru menyala. Tampilan metrik menampilkan kadar NO kurang dari 400 ppm. Sedang, keterangannya menampilkan sedang. Hasil dan pembahasan deteksi pencemaran udara dengan kondisi tidak sehat. Keadaan LED hijau, biru, kuning, CO2 menyala, LED hijau, biru, kuning, CO. Tampilan metrik menampilkan kadar CO2 kurang lebih 300 ppm tidak sehat, menampilkan kadar CO kurang lebih 100 ppm tidak. Keterangannya tidak sehat dan tidak sehat. Keadaan LED menyala, LED hijau, biru, kuning, no menyala. Tampilan metrik sehat, menampilkan kadar nomor kurang lebih 500 tidak sehat. Keterangannya yaitu tidak sehat. Hasil dan pembahasan deteksi pencemaran udara dengan kondisi sangat tidak sehat. Keadaan LED biru, hijau, kuning, merah, CO2 menyala. Tampilan dot metrik menampilkan kadar CO2 kurang lebih 1000 ppm. Sangat tidak sehat, keterangan sangat tidak sehat. Keadaan LED biru, hijau, kuning, merah, CO menyala. Tampilkan dot metrik menampilkan kadar CO kurang lebih 200 ppm, sangat tidak sehat. Keterangan sangat tidak sehat. Keadaan LED biru, hijau, kuning, merah, no menyala. Tampilan dot metrik menampilkan kadar NO kurang lebih 500 ppm, sangat tidak sehat. Keterangan sangat tidak sehat. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan adalah pengujian modul sensor MQ135, MQ8, dan MQ7 menunjukkan bahwa modul tersebut dapat mengkonversi suatu gas sehingga menghasilkan keluaran tegangan, mendeteksi kandungan gas CO2, CO, dan NO. Tingkat error apabila melebihi tegangan catu daya, maka dataset dari sensor akan error, dan masing-masing nilai rata-rata sensor adalah 4,41% ppm. Yang kedua, detektor gas pencemaran udara menggunakan rangkaian elektronik sensor dan LED dot metrik yang menampilkan output running text dan angka ppm untuk memudahkan membaca kadar gas CO2, CO, dan NO yang ada di udara. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.